Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cindy Shananta dengan NIM B1A121379. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Arisya dengan NIM B1A1212404. Perkenalkan, saya M.A. Benjufri dengan NIM B1A121415 dari kelas J. Di sini kami akan menjawab 5 pertanyaan mata kuliah pengantar hukum Indonesia dari Bapak Ageng Triganda Sayuti, SHMKN. Jelaskan definisi hukum dari 3 ahli hukum yang berbeda. Sebutkan nama ahlinya dan referensinya. Sebutkan sumber yang berasal dari buku pengantar hukum Indonesia. Menurut buku pengantar hukum Indonesia karangan Profesor Dr. Imade Arya Utama SHM Hum, definisi hukum menurut E. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia mengemukakan definisi hukum sebagai berikut. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hukum tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Yang kedua, dari Sudirman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia. Menurut yang ketiga, Mokhtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional mengatakan hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Pertanyaan nomor 2, jelaskan perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Perbedaan pertama berdasarkan pengertian kedua objek tersebut. Pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah wajib atau mata kuliah dasar bagi mahasiswa yang ingin mempelajari atau memperdalam ilmu hukum. Sesungguhnya mata kuliah ini berisi pengetahuan dasar hukum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia dapat diartikan dengan memperkenalkan secara umum sehingga memperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Perbedaan utama antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia adalah pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang ingin mempelajari hukum secara luas. Sedangkan pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk setiap orang yang ingin mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pertanyaan nomor 3, dalam pengantar hukum Indonesia terdapat klasifikasi hukum. Jelaskan apakah hukum perdata termasuk dalam klasifikasi hukum privat atau publik. Jelaskan alasannya. Hukum perdata termasuk dalam klasifikasi hukum privat karena hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain. Pertanyaan nomor 4, dalam hukum dikenal dengan kodifikasi hukum. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kodifikasi hukum. Apakah dalam hukum perdata Indonesia ada kodifikasi hukum? Jika ada, jelaskan yang mana. Pengertian kodifikasi menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip Sugiantari
adalah membukukan hukum sejenis secara lengkap, sistematis, menjadi satu dalam satu kitab undang-undang. Hal itu misalnya hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata, hukum dagang dalam kitab undang-undang hukum dagang. Yap, hukum perdata termasuk ke dalam kodifikasi hukum. Pengertian kodifikasi menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip Sugiantari adalah membukukan hukum sejenis secara lengkap, sistematis, menjadi satu dalam satu kitab undang-undang. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata atau material di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata atau material di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata. Bahkan, keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun. Namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBG. Alasan saya berkuliah di Fakultas Hukum adalah karena saya tertarik mempelajari hukum dan karena saya memiliki saudara di Fakultas Hukum. Cita-cita saya setelah menjadi sarjana hukum adalah menjadi notaris. Terima kasih. Pertanyaan nomor 5, jelaskan alasan Anda berkuliah di Fakultas Hukum serta cita-cita Anda setelah menjadi sarjana hukum. Alasan saya memilih jurusan hukum karena saya ingin mempelajari ilmu hukum lebih dalam. Untuk cita-cita saya ingin menjadi orang kaya yang berpendidikan, alias independent woman. Alasan saya memilih Fakultas Hukum karena hampir semua tempat membutuhkan ahli hukum dan dengan berkuliah di Fakultas Hukum akan membuat peluang saya menjadi pengacara terbuka lebar. Sekian dari penjelasan video kami. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.